Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Hutan Jati Sengkala. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di pinggiran sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri hutan jati yang lebat dan suram. Warga menyebutnya hutan Sengkala. Tak ada yang berani melintasinya saat malam tiba. Bahkan mendekat pun dianggap pantangan. Anak-anak dilarang keras bermain ke arah hutan, apalagi masuk ke dalamnya. Sebab sejak lama, hutan itu bukan sekadar rimbunan pohon tua, ia menyimpan luka sejarah yang kelam. Jejak darah dari masa yang tak pernah benar-benar usai. Konon, pada awal dekade tahun 1980-an, saat negeri ini masih dibungkam oleh ketakutan dan suara-suara disembunyikan. Di balik tirai malam, hutan Sengkala menjadi tempat yang tak terjamah hukum manusia. Di sanalah jasad-jasad tanpa nama dibuang. Mereka adalah korban Petrus, penembakan misterius terhadap orang-orang yang dituduh kriminal. Tanpa pengadilan, tanpa ampun. Diikat, disiksa, lalu ditembak mati sebelum dilempar ke dalam lubang-lubang tak bertanda di perut hutan itu. Bau amis darah mungkin sudah lama hilang. Namun malam di hutan Sengkala tak pernah benar-benar tenang. Sejak saat itu, warga sering mendengar suara-suara aneh menjelang tengah malam. Rintihan panjang seperti orang yang menahan sakit. Isak tangis lirih yang tiba-tiba terdengar dari sela-sela pepohonan. Meski tak ada siapapun di sekitar. Kadang, suara itu berubah jadi jeritan memekakkan telinga. Seolah seseorang diseret paksa dan berusaha melawan takdirnya. Tak sedikit yang mengaku melihat sosok-sosok gelap berdiri di antara batang jati. Hanya untuk menghilang sekejap mata. Pak Giman, juru kunci tertua di desa itu, pernah berkata lirih di balai desa, mereka belum tenang. Mereka tak tahu kenapa mereka dibunuh, dan tubuh mereka tak pernah dikubur dengan layak. Cerita menyeramkan itu bukan sekadar dongeng. Salah satu kejadian yang mengguncang warga terjadi pada tahun 2001. Seorang pemuda desa bernama Arif nekat masuk ke hutan saat malam karena mengejar burung perkututnya yang lepas. Malam itu gerimis turun. Kabut menggantung di antara batang pohon, ia tak kembali. 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan oleh para relawan pencari. Tubuhnya tergeletak kaku di bawah pohon jati besar dengan mata terbuka lebar. Wajahnya pucat dan membiru seperti seseorang yang mati karena shock luar biasa. Di sekelilingnya, tanah seperti dibalik dari dalam. Seperti ada sesuatu yang keluar atau masuk. Sejak itu, aturan tak tertulis menjadi hukum. Jangan dekati hutan Sengkala setelah senja. Jangan buat suara keras di dekat perbatasan hutan. Dan jangan pernah menyebut nama orang yang hilang di dalamnya. Pada tahun 2015, seorang mahasiswa antropologi dari kota bernama Dimas datang ke desa. Ia mendengar cerita tentang hutan Sengkala dari tulisan blog lama dan ingin menjadikannya bahan penelitian skripsi. Meski sudah diperingatkan oleh warga, ia tetap bersikeras. Saya ingin menulis tentang warisan trauma dan situs memori kolektif, katanya percaya diri. Ia membawa kamera, voice recorder, dan buku catatan. Ia bahkan berhasil mewawancarai beberapa warga yang mau bersuara tentang masa kelam itu. Tapi malam terakhir penelitiannya menjadi akhir dari semuanya. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Langit gelap pekat tanpa bulan. Dimas diam-diam masuk ke dalam hutan untuk mengambil gambar suasana malam. Meski beberapa warga sudah berteriak memperingatkan, tapi ia tetap berjalan, hilang dalam pekatnya hutan Sengkala. Voice recorder miliknya ditemukan 2 hari kemudian, tergeletak di dekat batas hutan. Rekamannya berisi suara langkah kaki yang berderap cepat, lalu teriakan panik Dimas yang membisikkan, "Ada yang mengikutiku. Mereka tak punya wajah. Tuhan, tolong aku." Lalu hanya suara rintihan, tangisan, dan kemudian suara tembakan. 3 kali. Dor. Dor. Dimas tak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, desa menjadi lebih sunyi dari biasanya saat malam. Orang-orang menutup jendela lebih awal. Mereka menyalakan dupa atau menabur garam di depan pintu sebagai penolak bala. Bahkan suara azan dari surau terdengar lebih sendu. Seperti ikut merasakan duka yang tak kunjung reda. Anak-anak kini tumbuh dengan larangan-larangan yang tak pernah dijelaskan dengan gamblang. Mereka hanya tahu satu hal, hutan itu bukan tempat bermain. Bahkan seekor layangan yang jatuh ke dalamnya lebih baik dianggap hilang selamanya.
Tak ada yang tahu pasti berapa banyak nyawa yang tertinggal di sana. Tapi setiap kali malam datang dan angin lewat membawa bisikan, warga tahu hutan Sengkala belum selesai menagih keadilan. Dan selama itu belum terjadi, suara-suara itu akan terus terdengar.